teman-teman inspirasi. Kadang, dalam perjalanan yang kita kira akan membawa ketenangan, justru tersembunyi luka yang belum selesai. Bukan hanya dari diri kita, tapi juga dari masa lalu yang tak terlihat. Di video ini, kamu akan mendengar kisah nyata tentang seorang perempuan Indonesia yang memutuskan untuk menyendiri di sebuah penginapan tua di Jepang. Ia hanya ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tapi malam pertamanya di sana, malah membuka pintu pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah ryokan kuno, terpencil di pegunungan Jepang. Tak ada tamu lain, tak ada suara, hanya sunyi dan tatapan kosong dari lorong panjang yang seakan mengawasinya. Dan sejak malam itu, ia tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Inilah kisah Hotel Angker di Jepang, malam penuh teror yang mengubah hidupku selamanya, sebuah perjalanan jiwa yang mengungkap bahwa tidak semua yang diam itu telah mati, dan tidak semua keheningan berarti kedamaian. Selamat datang di cerita penuh makna inspirasi, tempat di mana setiap kisah membuka pintu pada makna yang lebih dalam. Jangan lupa untuk like jika cerita ini menarik buatmu, tuliskan komentarmu di bawah, bagikan pada teman yang juga menyukai misteri, dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak tertinggal cerita penuh emosi dan kejutan berikutnya. Karena kadang, cerita yang paling menakutkan, justru yang paling menyentuh. Dia tak sedang mencari petualangan, apalagi sebuah cerita yang bisa dijadikan kisah viral. Perempuan ini, sebut saja Rani, hanya ingin menemukan ruang untuk bernapas. Setelah serangkaian beban yang menumpuk, kehilangan pekerjaan, putus hubungan dengan seseorang yang ia percaya akan jadi rumah, dan ekspektasi keluarga yang tak kunjung reda, ia merasa perlu mengambil jeda. Tapi bukan jeda biasa. Bukan liburan ramai yang penuh tawa dan kafe estetik. Yang ia cari adalah sepi. Yang ia butuhkan adalah tempat yang membuatnya mendengar pikirannya sendiri. Bahkan jika itu menyakitkan, ia memilih Jepang. Bukan karena sedang tren, tapi karena di sanalah ia pernah merasa tenang dulu saat bertukar pelajar di masa SMA. Gunung-gunung yang sunyi, kota-kota kecil yang tertib, dan udara musim gugur yang jernih, semuanya membawa kenangan yang membuat hatinya rindu akan sesuatu yang pernah damai. Tapi bukan Tokyo atau Kyoto yang jadi tujuannya. Ia mencari tempat yang tak biasa disebut wisatawan. Sebuah desa di prefektur Gunma yang bahkan sulit dicari di Google Maps, dengan penginapan tradisional bernama Yamawarashi Ryokan, tertulis dengan huruf kanji yang artinya samar, rumah gunung dan roh. Ryokan itu sudah berusia lebih dari 100 tahun, berdiri di kaki gunung dengan jalan masuk yang menyempit di antara pepohonan pinus. Saat ia tiba, hari sudah sore. Kabut menggantung rendah, seolah menyelimuti atap-atap tua dan genteng yang mulai berlumut. Dari kejauhan, bangunannya tampak megah, tapi lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dan menyimpan terlalu banyak rahasia. Ia disambut oleh pemilik ryokan, seorang wanita tua dengan senyum yang sopan, namun terlalu kaku untuk disebut ramah. Tak banyak bicara, hanya menyerahkan kunci kamar dan memberi isyarat untuk mengikuti koridor panjang yang senyap. Dinding kayu di lorong itu memantulkan suara langkahnya sendiri, membuat ia merasa sedang berjalan beriringan dengan bayangannya. Kamar yang diberikan sederhana, tatami bersih, meja rendah, futon putih, dilipat rapi. Jendela besar menghadap ke hutan pinus yang saat itu sudah mulai tertutup kabut malam. Di dalam ruangan itu, suara jam dinding yang berdetak terdengar begitu keras, seolah tiap detiknya adalah penanda waktu yang berjalan terlalu lambat. Malam pertama terasa hening, tapi bukan jenis hening yang menenangkan. Hening yang terasa terlalu sempurna. Tak ada suara serangga malam, tak ada desir angin, bahkan tak terdengar satu pun suara dari kamar lain, jika memang ada tamu lain di tempat itu. Tapi Rani tidak mengkhawatirkan apapun saat itu. Ia berpikir, mungkin inilah yang ia cari. Kesendirian total, keheningan mutlak, tempat di mana tak ada yang menuntut, tak ada yang menilai. Ia menarik napas panjang dan berbaring di atas futon, mencoba memejamkan mata. Di luar, kabut mulai turun lebih tebal, menelan seluruh pemandangan dari jendela.
Dan meskipun tubuhnya lelah oleh perjalanan, pikirannya justru tetap terjaga. Di dalam keheningan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang lain. Bukan suara, bukan gerakan, tapi perasaan bahwa sesuatu sedang memperhatikannya. Entah dari mana, entah dari balik jendela, atau dari lorong yang ia lewati tadi, perasaan itu terlalu samar untuk dijelaskan, tapi cukup kuat untuk membuatnya kembali duduk, membuka mata, menatap gelap. Ia menggeleng, menertawakan pikirannya sendiri. Mungkin ini hanya efek dari kelelahan dan perubahan tempat tidur. Ia menyelimuti tubuhnya lebih rapat dan mencoba tidur kembali. Tapi perasaan itu tidak hilang, malah semakin menguat, seolah malam itu keheningan sendiri sedang memanggil sesuatu untuk datang, dan esok harinya adalah awal dari sesuatu yang tak bisa ia mundurkan lagi. Terkadang kita tak sadar bahwa keinginan untuk menyendiri justru membuka pintu yang tak pernah kita niatkan untuk dilihat. Pagi itu, kabut masih menggantung tebal ketika Rani membuka mata. Sunlight belum menembus jendela kamar tua itu, hanya bayangan abu-abu yang masuk perlahan. Ia berusaha mengusir rasa aneh semalam, tapi perasaan tidak nyaman itu seperti sudah menetap jauh di dalam dadanya. Saat ia melangkah keluar kamar menuju ruang makan kecil yang disediakan Ryokan, suasana terasa berbeda dari malam sebelumnya. Ruang itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara pengunjung lain, bahkan suara langkah kaki atau bisikan halus yang biasanya mengisi tempat tradisional seperti ini. Pemilik Ryokan tetap diam, menyuguhkan sarapan sederhana tanpa bicara banyak. Sambil duduk, Rani mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sempat luput malam sebelumnya. Di sudut ruangan, sebuah lukisan tua menggambarkan pemandangan gunung bersalju dengan sosok kabur yang tampak seperti bayangan berdiri di antara pepohonan. Sesuatu dalam lukisan itu membuatnya merasa seolah sedang diawasi. Saat matanya menatap lebih lama, ia seperti melihat bayangan itu bergerak perlahan. Pikiran Rani mulai terganggu. Ia merasa berat untuk tetap tinggal di tempat ini, namun sesuatu di dalam dirinya menghalangi keinginan untuk pergi. Ia yakin ada alasan mengapa ia memilih tempat ini. Seperti ada kaitan tak terlihat yang menghubungkan dirinya dengan Ryokan itu. Sepanjang hari, perasaan aneh itu tidak hilang. Bahkan, semakin menjadi ketika Rani mencoba keluar untuk berjalan di sekitar desa kecil yang terpencil itu. Jalan-jalan sunyi, hanya sesekali ia melihat warga yang menyapa singkat dan menunduk, seolah ada hal yang tidak boleh dibicarakan. Saat ia kembali ke Ryokan menjelang senja, sebuah kejadian mengubah semuanya. Di depan pintu masuk, ia menemukan sebuah benda kecil, sebuah kalung dengan liontin berukir rumit yang tampak tua dan bernilai. Tak ada siapapun di sekitar. Rani merasa seolah kalung itu sengaja diletakkan untuknya. Perasaan campur aduk meliputi dirinya, antara takut, penasaran, dan ada sensasi bahwa kalung itu memiliki arti lebih dari sekadar perhiasan. Saat ia menggenggamnya, udara di sekitarnya berubah dingin. Bayangan kabut yang dulu tampak biasa kini terasa seperti menari-nari di sudut pandangannya. Malam itu, keheningan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Suara-suara samar mulai terdengar, seperti bisikan dari ruang kosong, dan bayangan yang dulu samar kini mulai menampakkan wujud yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Rani tahu, sesuatu yang telah lama terkubur mulai bangkit. Ryokan itu bukan sekadar tempat beristirahat. Ia menyimpan cerita, luka, dan rahasia yang siap membungkam setiap pengunjungnya. Dan Rani, tanpa sadar, sudah terjebak dalam sebuah pusaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apa yang tersembunyi di balik kabut malam dan bisikan sunyi? Dan apakah Rani akan mampu menghadapi bayangan masa lalu yang mulai bangkit dari kegelapan? Sejak malam itu, Rani merasa dirinya bukan lagi tamu biasa di Ryokan itu. Segala hal yang tampak biasa berubah menjadi sesuatu yang penuh tanda tanya. Tiap langkah di dalam rumah tua itu seolah diikuti oleh mata-mata tak terlihat. Suara-suara aneh yang dulu samar kini semakin jelas, seperti ada yang memanggil namanya di sela desiran angin dan gemerisik daun. Kalung tua yang ditemukan di depan pintu tidak pernah lepas dari genggamannya. Benda itu seperti magnet, menarik perhatian dan sekaligus memberi rasa takut yang sulit dijelaskan.
Rani merasa ada kekuatan yang berbicara padanya melalui kalung itu, memanggilnya untuk menyingkap sebuah rahasia kelam. Hari-hari berlalu dengan perasaan tegang yang makin menebal. Rani mencoba mencari jawaban dengan mengobrol pelan kepada pemilik ryokan. Namun yang didapat hanyalah senyum samar dan diam yang penuh makna. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, sebuah cerita yang tak pernah mau keluar dari bibir tua itu. Rani pun mulai menggali lebih dalam. Ia menyusuri sudut-sudut ryokan yang selama ini luput dari perhatiannya. Di balik lemari tua, di balik tirai yang lusuh, ia menemukan buku harian lusuh yang ditulis oleh seorang wanita muda dari generasi sebelumnya. Halaman-halaman itu penuh dengan catatan tentang sebuah tragedi yang menimpa keluarga pemilik ryokan. Cerita dalam buku harian itu membuka tabir gelap yang menggerogoti tempat itu, kisah cinta yang berujung pengkhianatan, kematian yang tidak wajar, dan kutukan yang terus melekat pada tanah tempat ryokan berdiri. Semakin dalam Rani membaca, semakin jelas bahwa masa lalu itu belum selesai. Sesuatu yang tak bisa lepas dan kini mulai menuntut balas. Semakin malam, tekanan itu semakin berat. Bayangan yang dulu samar kini mulai mengambil bentuk. Wajah yang terlihat penuh kesedihan, amarah, bahkan kebencian yang membakar jiwa. Rani merasakan kehadiran yang tidak ingin ia lawan, tapi ia juga tahu, melarikan diri bukanlah pilihan. Rani mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok wanita muda yang menangis di bawah pohon tua dekat ryokan, memegang kalung yang sama persis dengan yang ia temukan. Suara tangis itu begitu pilu dan menusuk hati, membuat Rani terbangun dengan napas terengah-engah. Rasa takut bergulat dengan rasa ingin tahu yang tak terpadamkan. Rani tahu, untuk keluar dari lingkaran ini, ia harus berani menyelami kedalaman masa lalu yang penuh luka. Tapi, apa harga yang harus dibayar jika ia mengungkap kebenaran itu? Dan apakah ia siap menerima konsekuensi yang datang bersamanya ketika masa lalu mulai menggerogoti hari ini? Dan bayangan masa depan semakin gelap? Apakah Rani mampu bertahan, ataukah ia akan terjerumus lebih dalam ke dalam kegelapan yang mengancam jiwanya? Seiring waktu berjalan, tekanan batin yang dialami Rani berubah menjadi suatu badai yang sulit dikendalikan. Suara-suara yang dulu samar kini berubah menjadi jeritan yang memecah keheningan malam, menembus dinding ryokan tua itu. Bayangan yang mengintai semakin nyata, seperti merangkul dan menjerat jiwa Rani tanpa ampun. Malam itu, di tengah sepinya udara dingin yang menusuk tulang, Rani merasakan ada sesuatu yang menggerakkan dirinya ke ruang bawah tanah ryokan, tempat yang selama ini selalu ditakuti oleh pemilik dan para tamu. Dengan langkah gemetar, ia turun ke ruang itu, dikelilingi bayang-bayang dan bisikan yang seolah ingin mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Di sana, cahaya remang-remang menerangi sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Rani, dengan tangan gemetar, membuka peti itu dan menemukan barang-barang yang tak pernah ia duga. Foto-foto tua, surat-surat penuh luka, dan sebuah benda yang membuat darahnya membeku. Sebuah kalung yang sama, persis dengan yang ia temukan di depan pintu ryokan. Dalam momen itu, seluruh kenangan dan kengerian yang selama ini tersembunyi muncul ke permukaan. Ia menyadari bahwa wanita dalam mimpi dan buku harian adalah korban dari sebuah pengkhianatan yang membawa maut. Dan kutukan itu bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang menghantui tempat itu dan mengancam siapapun yang berani menggali rahasianya. Rani merasakan hadirat sosok yang amat kuat, penuh kemarahan dan kesedihan. Bayangan itu muncul di hadapannya, menatap langsung ke matanya, seakan menuntut keadilan dan pembebasan. Rani merasakan getaran dingin menjalar dari ujung jari hingga ke tulang sumsum. Tapi dalam hatinya, ia tahu inilah saat yang menentukan, antara menyerah pada ketakutan atau berani melawan kutukan itu. Detik-detik itu dipenuhi dengan pergulatan batin yang amat dahsyat. Rani berusaha berkomunikasi dengan sosok itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketulusan dan keberanian. Ia berjanji untuk mengungkap kebenaran dan membawa kedamaian bagi jiwa yang tersiksa. Momen itu bagai perang sunyi antara terang dan gelap.
kehidupan dan kematian, masa lalu dan masa depan. Namun, perjuangan itu tidak tanpa konsekuensi. Rani merasakan kekuatan misterius mencoba menguasainya, menariknya ke dalam pusaran gelap yang bisa saja menelan jiwanya selamanya. Dalam kegentingan itu, ia menggenggam kalung tua erat-erat, seperti satu-satunya jangkar yang menghubungkan dirinya dengan dunia nyata. Di persimpangan antara hidup dan mati, kebenaran dan misteri, Rani berdiri tegak. Tapi apakah keberaniannya cukup untuk mengatasi bayang-bayang kelam yang mengancam seluruh kehidupannya? Setelah peristiwa malam yang mencekam itu, Rani merasakan kelegaan sekaligus kelelahan yang luar biasa. Namun, tekadnya untuk menyelesaikan misteri yang menghantui ryokan tua itu semakin kuat. Ia tahu, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang tak pernah mendapatkan keadilan selama bertahun-tahun. Dengan perlahan, Rani mulai menelusuri kembali semua petunjuk yang telah ditemukan. Foto-foto tua, surat-surat penuh luka, hingga buku harian yang penuh coretan kesedihan dan keputusasaan. Semua itu membawa gambaran tragis tentang seorang wanita muda yang dikhianati dan akhirnya kehilangan nyawanya dalam keadaan penuh penderitaan. Ia mencari bantuan dari seorang sejarawan lokal dan seorang pakar spiritual yang dipercaya bisa membantu memahami kutukan yang mengikat ryokan itu. Bersama mereka, Rani mencoba menyusun ulang cerita masa lalu, mengurai simpul-simpul yang selama ini menjerat kebenaran. Setiap fragmen kisah yang terkuak membawa ketegangan baru, tapi juga harapan akan pembebasan. Dalam proses itu, Rani menghadapi tantangan berat, rasa takut yang masih menghantuinya, tekanan dari lingkungannya yang skeptis, bahkan ancaman yang tak terlihat namun nyata terasa menghampiri. Namun, semangatnya tak pernah pudar. Ia tahu bahwa untuk membawa kedamaian, ia harus berani menembus kegelapan dan menuntaskan apa yang belum selesai. Puncaknya, sebuah ritual dilakukan dengan penuh keyakinan di tempat yang sama di mana wanita itu dulu menghilang. Rani dan timnya berusaha memanggil dan menenangkan arwah yang tersiksa, berharap dapat membebaskan jiwa yang terpenjara dalam penderitaan. Malam itu, suasana dipenuhi ketegangan yang begitu nyata, antara harapan dan ketakutan. Ketika ritual berakhir, sebuah keheningan yang menenangkan menyelimuti ryokan tua itu. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi bisikan yang mengganggu. Rani merasakan perubahan yang besar, sebuah kelegaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kutukan yang selama ini membayangi tempat itu perlahan terangkat. Meski begitu, Rani tahu, luka dan cerita di balik semua itu tetap hidup dalam ingatan, menjadi pelajaran tentang kekuatan keberanian dan kasih sayang. Ia menyadari bahwa kadang menghadapi masa lalu bukan hanya soal membebaskan diri, tapi juga memberi suara bagi yang tak terdengar. Dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih damai, Rani melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu. Namun, setiap langkah membawa pertanyaan baru yang siap menguji keberaniannya lebih jauh. Meski kutukan tampak telah terangkat, kehidupan Rani tidak sepenuhnya kembali normal. Malah, keheningan yang dulu menenangkan kini berubah menjadi sebuah kekosongan yang membingungkan. Malam-malamnya sering diisi dengan mimpi-mimpi yang gelap dan penuh simbolisme, seolah ada pesan yang mencoba disampaikan oleh jiwa-jiwa yang pernah terperangkap di ryokan itu. Perlahan, ketakutan dan kecemasan mulai merayap ke dalam kesehariannya. Teman-teman dan keluarganya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Rani yang biasanya ceria dan penuh energi, kini sering terlihat murung dan terasing. Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan beban yang semakin berat. Rani pun mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, berharap rasa gelisah itu akan hilang dengan sendirinya. Namun, setiap langkahnya terasa seperti diikuti bayang-bayang yang tak terlihat, mengingatkan dia bahwa masih ada yang belum tuntas. Dalam pencariannya akan jawaban, Rani menemukan surat-surat lama yang tersembunyi di balik papan kayu di salah satu ruangan ryokan. Surat-surat itu berisi pengakuan tentang sebuah pengkhianatan yang lebih dalam, jauh lebih kelam dari yang selama ini ia ketahui. Sebuah rahasia yang selama puluhan tahun disimpan rapat oleh keluarga yang dulu memiliki ryokan tersebut.
Rahasia itu membawa Rani ke dalam labirin sejarah kelam yang penuh dengan intrik dan dendam. Ia menyadari bahwa arwah yang bergentayangan bukan hanya karena kesedihan, tapi juga karena rasa sakit yang tak terungkap dan janji yang belum ditepati. Rani pun menghadapi dilema berat. Apakah ia harus terus menggali luka lama yang berpotensi menghancurkan reputasi banyak orang dan mengancam nyawanya sendiri? Ataukah ia harus berhenti dan menerima bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap tersembunyi? Tekanan dari berbagai pihak mulai terasa. Beberapa orang mencoba menghalanginya, bahkan dengan cara yang tidak bisa dianggap remeh. Namun, tekad Rani tetap kuat. Ia percaya bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan menuju pembebasan sejati, bukan hanya bagi arwah yang tersiksa, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam pergulatan batin yang semakin berat, Rani sadar satu hal, untuk mengakhiri kisah kelam ini, ia harus berani menembus kegelapan yang selama ini ditutupi, meski risikonya sangat besar. Rani memasuki tahap paling menegangkan dalam perjalanan ini. Semua potongan teka-teki yang selama ini ia kumpulkan mulai menyatu, membentuk gambaran yang jauh lebih menyeramkan dari yang pernah dibayangkan. Rahasia keluarga pemilik ryokan itu bukan hanya soal pengkhianatan, melainkan juga pengorbanan yang membawa kutukan turun-temurun. Semua arwah yang gentayangan, mimpi-mimpi aneh, dan bisikan-bisikan di malam hari kini terasa semakin nyata dan mendesak. Suasana ryokan yang dulu hanya menyeramkan kini berubah menjadi tempat di mana batas antara dunia hidup dan mati kian kabur. Malam itu, Rani memutuskan untuk mengunjungi kembali ruangan yang menyimpan surat-surat rahasia itu. Dengan hati yang berdebar dan napas tertahan, ia memasuki ruang yang remang-remang. Di sana, ia merasa seperti ada mata yang terus mengawasi, seolah entitas tak kasat mata menunggu waktu untuk muncul. Ketegangan memuncak ketika sebuah suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Bisikan yang memanggil namanya dengan nada penuh kesedihan dan amarah. Rani merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Namun ia tahu, inilah saatnya menghadapi kegelapan itu secara langsung. Dengan langkah berani, Rani membuka sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Di dalamnya, ia menemukan benda-benda peninggalan yang ternyata milik korban pengkhianatan masa lalu. Barang-barang itu bukan hanya saksi bisu, tapi juga kunci pembuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Saat ia menyentuh benda-benda itu, bayangan-bayangan mulai muncul di sekelilingnya. Wajah-wajah penuh duka, mata yang menyimpan rasa sakit, dan aura yang begitu kuat hingga membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Dalam momen yang penuh ketegangan ini, Rani merasakan dorongan kuat untuk berjanji bahwa ia akan menuntaskan kisah ini sampai tuntas. Namun, konflik batin juga menguasai dirinya. Apakah kebenaran ini akan membawa kedamaian, atau justru membuka pintu bagi penderitaan yang lebih besar? Tekanan semakin berat, dan nyawa Rani berada di ujung tali. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, Rani tahu satu hal pasti. Perjalanan ini sudah tak bisa lagi diundur, dan apapun konsekuensinya, ia harus menghadapi bayang-bayang masa lalu itu, demi mengakhiri kutukan yang telah lama menghantui. Setelah melalui malam yang penuh ketegangan dan konfrontasi batin, Rani perlahan menemukan cara untuk menenangkan roh-roh yang bergentayangan. Ia menyadari bahwa kunci untuk meredakan kutukan itu bukan hanya sekadar mengungkap kebenaran, tapi juga memberikan pengakuan dan penghormatan kepada mereka yang telah menderita. Rani memutuskan untuk melakukan sebuah ritual sederhana, namun penuh makna, sebuah penghormatan kepada arwah yang selama ini terabaikan dan terpenjara dalam dendam dan kesedihan. Ia mengumpulkan benda-benda peninggalan dari masa lalu dan menatanya dengan penuh hormat di sebuah altar kecil di dalam ryokan. Seketika, suasana yang selama ini begitu menekan berubah menjadi lebih tenang. Hawa dingin yang mencekam mulai memudar, dan cahaya hangat pelan-pelan menyelinap masuk ke dalam ruang itu. Rani merasakan kehadiran arwah yang kini tampak lega, seolah beban panjang yang mereka pikul mulai terangkat. Bukan hanya sekadar perubahan fisik di lingkungan, perubahan paling besar terjadi di dalam diri Rani sendiri. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Momen ini
bukan hanya akhir dari perjuangan panjang, tetapi juga awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah pemahaman mendalam tentang arti pengampunan dan kekuatan cinta yang melampaui batas dunia. Meski masih ada sisa-sisa kesedihan dan kenangan pahit, Rani kini tahu bahwa harapan selalu ada, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Ia bertekad untuk menjaga kenangan, dan kisah ini tetap hidup, agar tak ada lagi yang terlupakan atau tersiksa oleh sejarah yang kelam. Ketika fajar mulai menyingsing, Rani menatap langit yang mulai cerah dengan hati yang ringan. Namun, ia sadar perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Ada rahasia lain yang menunggu untuk ditemukan, dan kisah ini masih jauh dari kata selesai. Hari mulai terang, dan suasana di ryokan yang dulu mencekam kini berubah menjadi ruang penuh ketenangan. Namun, di balik kedamaian itu, Rani tahu bahwa kisah ini tidak hanya soal ritual dan pengampunan. Ada lapisan lain yang lebih dalam, yang selama ini tersembunyi di balik kabut misteri dan kesunyian. Perlahan, ia mulai menyusun potongan-potongan teka-teki yang selama ini sulit dipahami. Kenangan yang samar, tanda-tanda yang tersembunyi dalam bisikan angin malam, dan perasaan yang tak bisa diabaikan, semuanya membentuk gambaran yang jauh lebih kompleks dari yang pernah ia bayangkan. Rani menyadari bahwa tidak semua arwah yang bergentayangan adalah sosok yang tersiksa. Beberapa di antaranya justru menunggu kehadirannya, seolah menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar pengakuan. Ada pesan yang ingin disampaikan, sebuah kebenaran yang belum terungkap sepenuhnya. Dalam pencarian ini, Rani merasa semakin dekat dengan dirinya sendiri, dengan sisi rapuh dan kuat yang beriringan dalam jiwa. Ia belajar untuk menerima ketidaksempurnaan dan memahami bahwa setiap luka adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Malam-malam berikutnya, Rani terus mengarungi dunia gaib yang membingungkan sekaligus mempesona itu, berusaha membuka tabir misteri yang tak kunjung selesai. Setiap langkah membawa tantangan baru, namun juga peluang untuk menemukan arti sejati dari keberanian dan harapan. Dan di saat itulah, sebuah peristiwa tak terduga akan mengubah segalanya, membawa Rani ke ambang keputusan yang akan menentukan masa depan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi roh-roh yang masih terperangkap dalam kisah lama ini. Malam itu datang dengan kesunyian yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa ditahan lagi. Rani merasakan getaran aneh di dalam dirinya, sebuah panggilan yang kuat dan tak bisa diabaikan. Semua yang telah dilalui membawanya pada titik ini, di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib menjadi sangat tipis. Di sebuah ruangan tua di dalam ryokan yang selama ini menjadi pusat segala kejadian mistis, Rani menemukan dirinya dikelilingi oleh keheningan yang mencekam. Angin berdesir pelan, membawa bisikan-bisikan halus yang seperti ingin memberitahu sesuatu. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena ia tahu bahwa momen penentuan sudah di depan mata. Sosok-sosok yang selama ini menghantui tidak lagi menyeramkan, melainkan membawa pesan. Mereka bukan hanya roh yang tersesat, tapi penjaga cerita yang harus didengar dan dimengerti. Rani membuka hati dan pikirannya, membiarkan suara-suara itu masuk dan meresap ke dalam jiwanya. Perlahan, bayangan gelap yang mengerikan mulai berubah menjadi cahaya yang hangat, membawa kedamaian yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Semua misteri yang selama ini mengikat jiwa-jiwa itu terurai satu persatu. Kisah tentang pengorbanan, penyesalan, dan harapan akhirnya menemukan tempatnya dalam cahaya pengampunan. Rani merasakan beban yang selama ini menekan dadanya mulai terangkat. Ia menyadari bahwa kekuatan sebenarnya bukanlah melawan, tapi menerima dan memahami. Dalam diam yang penuh makna itu, roh-roh yang gentayangan pun perlahan menghilang, meninggalkan kedamaian abadi di ryokan tua itu. Di ujung perjalanan ini, Rani menemukan lebih dari sekadar jawaban tentang masa lalu. Ia menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang, dan sebuah kisah yang akan terus menginspirasi siapa saja yang berani menatap kegelapan dan memilih untuk percaya pada cahaya. Perjalanan panjang Rani membawa kita pada satu pelajaran yang sangat dalam. Kadang,
Untuk menemukan kedamaian sejati, kita harus berani menghadapi kegelapan yang selama ini menutupi kebenaran. Tidak semua luka terlihat, tidak semua cerita mudah diterima, tapi di balik setiap misteri, tersimpan harapan dan kekuatan untuk berubah. Cerita Misteri Ryokan Tua di Jepang, kisah nyata. Pengalaman mistis yang menggetarkan jiwa ini mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah tentang menerima dan memahami, bukan melarikan diri dari rasa takut. Setiap pengalaman, sekalipun berat, bisa menjadi guru yang menguatkan jiwa dan membuka jalan menuju kebebasan batin. Teman-teman inspirasi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal? Atau mungkin kalian punya cerita misteri yang ingin dibagikan? Jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Karena berbagi pengalaman adalah salah satu cara kita saling menguatkan. Jika kalian merasa cerita ini memberikan makna dan inspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Terima kasih sudah bersama kami menyelami kisah mistis yang penuh pesan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat dan jaga hati kalian, teman-teman inspirasi.